Kemarin saya barusan, nyobain ya, Gemini untuk saya minta ngoding. Dan hasilnya serem sih, terus terang. Saya tunjukin deh ya. Jadi kemarin saya kan punya ide ya untuk menggunakan AI untuk bikin, kayak, chat support gitu ya, kalau ya di website-website untuk biasanya chat via WA dan lain sebagainya. Saya pinginnya bikin sesuatu seperti itu tapi, dengan AI. Dan karena saya nggak punya UI untuk mulai, saya tanya ke Gemini dan dibikinin sama Gemini. Jadi saya tanyanya seperti ini ya. Create a web app for chat support with floating button, complete with HTML, JavaScript, and CSS. Use a professional design. Simply auto-respond every chat message with "Hi, thank you." Terus dia ngasih HTML seperti ini ya. Dan saya coba ini ya di CodePen. Hasilnya seperti ini setelah saya copy paste ya. Ini HTML-nya, dikasih CSS-nya, dan juga dikasih JavaScript-nya juga. Dan ini full langsung dalam waktu mungkin 1 menit ya, nggak nyampe ya, beberapa detik langsung keluar ini semua, dan saya copy paste, dan tanpa saya perbaiki, tanpa saya edit-edit ya. Dan yang terjadi adalah seperti ini. Gila nggak? Ini HTML-nya, CSS-nya saya masukin, JavaScript saya masukin, dan hasilnya ini. Button yang ada di, nggak kelihatan ya sayangnya. Ini button yang ada di sebelah sini ya, Chat with Us ini. Kalau diklik akan keluar chat support. Bisa di-close, balik lagi. Terus sudah ada teks awalnya, "Hi there, how can I help you?" Hello, send. Dia akan balas, "Hey, thank you," sesuai yang saya minta ya. "Hey, thank you." Selalu dijawab dengan "Hey, thank you." Tapi ini jadi sebuah starting point yang keren sekali ya menurut saya. Ini bisa di-close juga dan balik lagi ya. Ini serem sih menurut saya, ini sesuatu yang cukup keren, dan saya juga pingin nyoba gimana sih kalau misalnya pertanyaan yang sama itu saya ajukan ke DeepSeek dan juga ChatGPT, hasilnya seperti apa. Terus terang kalau Gemini, saya punya Gemini versi Pro ya, kalau bisa dilihat sini, Gemini Advance. Saya pakai yang 2.0, yang terbaru memang. Terus kita akan coba copy paste pertanyaan yang sama ke DeepSeek. Saya sebenarnya jarang sekali atau nggak pernah ya pakai DeepSeek ya. Saya pernah register dan nyoba, tapi cuma sekedar nyoba aja. Oke, ini dia. Kita akan bikin baru ya. Caranya bikin baru gimana ya di CodePen ya? Uh, 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 uh. Oke, kita bikin baru di sini berdasarkan dari, oh kalau ini agak sedikit lama ya kalau DeepSeek kayak ditulis satu baris gitu ya. Tapi ya tetap aja jauh lebih cepat daripada kalau kita yang ngoding sendiri. Dan ini juga dijelasin juga. Jadi katanya memang DeepSeek bagus di kayak reasoningnya gitu ya, kayak pola pikirnya tuh dijelaskan semua. Oke, kita copy HTML-nya, terus copy juga CSS-nya, dan copy juga JavaScript-nya. Dan ini dia hasilnya yang di bawah. Saya gini nih, biar kelihatan. Jadi nggak terlalu bagus ya, nggak bagus yang punyanya Gemini, dengan desain yang sedikit lebih clean. Kalau ini cuman ikon aja dan ikonnya agak overlap gitu ya, nggak terlalu kelihatan bagus, cuma perlu border sedikit sih, atau mungkin yang belakang mungkin perlu diganti warna. Kita coba klik,
kurang lebih sama ya hasilnya. Yang tadi, yang tadi kalau diklik hilang, sedangkan yang ini kalau diklik dia tetap kelihatan ini ya. Terus hello, hey thank you, sama persis. Apa? Hey thank you, oke. Kalau di close, nggak lagi bisa. Keren sekali. Kenapa warnanya semuanya biru ya? Kita coba yang sama, pertanyaan sama kita tanyakan ke ChatGPT. Kita paste ChatGPT. Tapi ini menarik banget sih menurut saya. Kan kemarin beberapa minggu yang lalu apa sebulan yang lalu mungkin ya, kan ada podcastnya Joe Rogan dengan Mark Zuckerberg. Dan dia kan cerita di Meta itu sudah menggunakan AI cukup ekstensif gitu. Bahkan dia bilang untuk penggunaan AI sendiri untuk coding itu sudah di tahap hampir sama dengan levelnya mid level engineering, jadi bukan cuman engineering yang baru mulai gitu ya, bahkan yang sudah agak sedikit uh, mahir bisa dibilang. Dan ini hasilnya ChatGPT cepat banget ya, memang lebih cepat ChatGPT daripada DeepSeek. Kita coba copy HTML-nya, CSS, dan juga JavaScript. Ini saya kasih judul. Ini tadi saya kasih judul. Oke, dan hasilnya seperti ini. Kalau yang ChatGPT ya, lebih bagus desainnya daripada ini ya, DeepSeek. Kalau DeepSeek logonya agak sedikit, ikonnya agak sedikit kurang oke. Kalau ChatGPT lebih kentara ya, lebih bagus. Dia ada kontrasnya dan lain sebagainya. Dan sama persis ya hasilnya. Cuman ini desainnya agak jelek ya untuk button untuk send ya, karena dia lingkaran tapi nggak terlalu lingkaran, agak oval gitu menurut saya kurang kurang bagus. Eh, tapi ini desainnya hampir sama persis ya dengan yang dari DeepSeek bisa dilihat. Ya cuman beda-beda tipis. Ini rounded, ini nggak terlalu rounded, lebih ke kotak. Sedangkan yang ini juga rounded. Dan ini ada yang Gemini ada kayak cat ya, kanan dan kiri kanan kiri. Kalau ini semuanya satu satu arah, cuma berbeda dengan warna. Ya, tapi ya serem kan ya sekarang. Terus terang, eh saya sebagai sebagai orang yang kerjaannya ngoding, em, memang sudah banyak teman-teman saya yang sudah mulai pakai Copilot di GitHub juga. Saya sendiri memang masih belum mulai ya. Jadi baru baru ini baru agak tertarik ya untuk nyari-nyari tentang ini semua. Jadi kayaknya agak telat sih. Tapi ya, tapi kita akan lanjutkan lagi minggu ini ya untuk riset dan coba akan saya bikin ya hasilnya nanti. Chat support, bikin kayak semacam floating button chat support dengan menggunakan Gemini AI. Saya akan tambahkan API-nya Gemini di sini sehingga kita bisa ngechat di sini dan menggunakan ini untuk sebuah website misalnya. Saya sih pinginnya bikin sebuah plugin untuk WordPress
di mana kita bisa install plugin-nya, terus masukin Gemini API-nya, atau DeepSeek atau ChatGPT juga mungkin. Kita tinggal masukkan aja API key-nya, terus kita kasih prompt dan kita ajarin secara basic ya dari chatnya itu mungkin ini berguna untuk misalnya kayak semacam toko online atau toko perusahaan ya, di mana kita akan nge-teaching atau ngajarin AI-nya ini untuk tahu tentang perusahaannya kita, tentang produk dan layanan kita. Terus kita minta dia ngasih kita email, nama, dan juga nomor WA mungkin. Dan terus semuanya itu di-capture, dijadikan sebuah data, terus dan bisa dipakai untuk lanjutannya. Misalnya sudah kepentok, misalnya mungkin tanya sesuatu, kita bisa follow up dengan orang yang asli. Tapi ini bisa sangat-sangat membantu para pemilik website menurut saya untuk ada yang standby 24 jam untuk nge-capture informasi ini dari pelanggan atau potensial pelanggan. Tapi ya mungkin sudah ada yang bikin. Saya sendiri belum search, tapi kalau misalnya sudah ada yang bikin ya sudah sih. Hmm, ya kita bikin untuk belajar aja gitu. Kalau teman-teman semua ada ide nggak untuk bikin apa sesuatu yang berguna ya? Saya ingin cari sesuatu yang benar-benar, oh ini bisa dipakai deh buat buat website saya misalnya, atau bisa dipakai untuk kegiatan saya sehari-hari. Dan itu yang masih belum ketemu hal yang benar-benar jadi sebuah apa ya? Sebuah interest ke saya gitu. Oke, untuk minggu ini itu aja ya. Saya ingin nunjukin betapa hebatnya AI sekarang untuk ngoding ya. Walaupun codingannya cukup basic dan cukup sama semua, dan saya yakin ini kodenya itu adalah gabungan dari kode-kode tutorial yang ada di internet ya. Tapi cukup oke. Dan saya juga lihat beberapa kali teman saya, atau saya sempat lihat di YouTube juga kayaknya ya, ada yang minta untuk dibikinin plugin WordPress gitu ya. Dan itu juga bisa juga. Tadi saya coba juga Gemini untuk saya minta bikinin plugin WordPress dan hasilnya error. Jadi nggak terlalu bagus juga sih ya untuk hal-hal yang agak kompleks. Jadi pekerjaan saya saat ini masih agak aman, walaupun nggak tahu sampai kapan ya, karena perkembangan dari AI ini eksponensial. Jadi baru beberapa bulan yang lalu, baru beberapa tahun yang lalu kan ya, AI ini baru mulai jalan dan percepatannya itu luar biasa sekali. Dan baru aja beberapa bulan yang lalu ada DeepSeek keluar, kalau nggak salah Natal tahun kemarin ya, baru mulai boom gitu ya. Dan dengan DeepSeek ini pun modelnya pun dirubah ya, sehingga yang membuat mengagetkan orang karena butuh biaya 1/10 dari OpenAI atau ChatGPT untuk membuat data model tersebut. Dan DeepSeek juga dibikin open source, full open source. Otomatis DeepSeek ini, cara yang digunakan DeepSeek sehingga dia bisa satu cepat dan efisien walaupun menggunakan hardware yang jauh lebih inferior ya dibandingkan misalnya perusahaan seperti ChatGPT atau Gemini dengan Google-nya, Google dengan Gemini-nya maksudnya. Itu kan berarti dengan melihat contoh dari DeepSeek, mereka bisa mengimplementasikannya ke produknya mereka, sehingga hardware yang mereka ada sekarang itu akan jauh lebih efektif dan efisien lagi, sehingga dalam 1-2 tahun lagi itu akan lebih gila lagi. Kalau ya kita bayangin aja ya, kalau misalnya DeepSeek itu bisa menghasilkan hal yang sama, ya, kurang lebih sama dengan ChatGPT, dengan ChatGPT dengan biaya yang cuma 1/10-nya. Bayangkan kalau ChatGPT ini tahu rahasianya DeepSeek, dan mereka punya 10 kali dana yang dipunyai DeepSeek, otomatis dia akan menggunakan informasi baru ini dengan dana yang ada itu akan meningkat lagi lebih jauh lagi gitu ya. Dan itu
tidak terhindarkan sih. Jadi kita tunggu aja beberapa tahun lagi ya, berapa banyak engineer yang akan dipecat dari pekerjaannya, dan kita harus cepat-cepat bisa adaptasi dengan perubahan ini semua ya. Dan saya sih pinginnya pengen bikin sesuatu yang ya nggak terlalu gede tapi simple, tapi bisa digunakan oleh saya sendiri paling tidak untuk sehari-hari. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.